Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjo Eka Rofika, mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2022 di Universitas Penampung Karawang. Saya akan membawakan atau mempresentasikan materi proses manufaktur yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Fatur Rahman. Materi yang akan saya sampaikan yaitu proses manufaktur plastik. Plastik seperti yang telah kita ketahui yaitu suatu produk yang sering kita gunakan atau yang sehari-hari kita gunakan. Seperti contohnya botol minum plastik, kantong plastik atau kantong kresek, maupun meja atau kursi yang terbuat dari plastik. Kemudian bagaimana cara proses pembuatannya? Sini ada terisi, yaitu yang pertama akan membahas sifat plastik, kemudian bahan baku plastik, jenis plastik, dan proses manufaktur plastik. Sifat plastik pada umumnya yang kita ketahui yaitu ringan, kemudian tahan lembab dan korosi. Plastik ini tahan lembab karena tidak dapat menyerap air dan tidak dapat menembus air, juga tahan korosi, tidak seperti logam ya, yang berat logam itu, tapi plastik itu ringan dan juga tidak dapat terkorosi. Kemudian tidak dapat menghantarkan listrik atau penghantar listrik yang buruk, sehingga aman kita gunakan saat menghadapi atau menggunakan peralatan elektronik, sehingga tidak mudah tersengat listrik. Kemudian plastik ini transparan maupun berwarna. Adapun warna plastik ini bisa diberikan pada bahan pewarnanya dalam proses pembuatannya. Plastik ini meredam getaran dengan baik, kemudian mudah dibentuk daripada logam karena proses pemanasannya ini tidak seperti logam yang memerlukan ribuan derajat Celcius. Plastik hanya butuh ratusan derajat Celcius saja. Akan tetapi plastik kekuatannya lebih rendah dari logam dan tidak tahan panas dan stabilitas dimensi yang rendah. Bahan baku plastik itu bisa dari berbagai produk pertanian, mineral, dan bahan organik lainnya seperti batu bara, gas alam, minyak bumi, batu kapur, silika, dan belerang. Adapun zat tambahan pada produk yang terbuat dari plastik ini yaitu zat pewarna, pelarut, pelumas, plastiser, dan pengisi. Untuk bahan pengisi di sini terdiri dari bubuk kayu, kapas, serbuk logam, serat grafit, serat gelas, dan lain-lain. Jadi bahan pengisi ini tergantung dari seberapa kokoh produk yang akan kita buat dari segi spesifikasinya. Kemudian fungsi dari bahan pengisi ini untuk mengurangi harga, menurunkan pengerutan, meningkatkan daya tahan panas, meningkatkan kuat impak dan sifat mekanik lainnya. Jadi untuk menghemat biaya, tidak murni dari 100% biji plastik itu diberikan bahan pengisi untuk mengurangi harga. Kemudian untuk menurunkan pengerutan ditambah dari bahan pengisi ini, contohnya dari serbuk logam, ya di mana plastik yang dihasilkan tidak mudah mengerut. Lalu meningkatkan daya tahan panas dan juga meningkatkan kuat impak atau kekerasan plastik itu. Kemudian mengidentifikasi jenis plastik. Jenis plastik atau produk plastik yang kita jumpai sehari-hari ini memiliki kode angka.
Dan kode angka ini memiliki maksudnya masing-masing untuk penggunaan dan rekomendasinya. Ada kode angka nomor satu yaitu polyethylene terephthalate. Biasanya penggunaannya itu botol plastik atau botol minyak sayur maupun tempat makan oven proof. Dengan kode nomor satu ini, produk dengan kode nomor satu ini hanya rekomendasinya sekali pakai. Setelah itu tidak disarankan untuk dipakai lagi. Kemudian ada kode nomor 2, high density polyethylene. Biasanya digunakan untuk botol susu atau jus yang berwarna putih. Bisa juga digunakan pada kemasan mentega. Dan juga ini rekomendasinya hanya sekali pakai. Kemudian tidak dapat dipakai lagi ya. Lalu ada kode nomor 3, yaitu polyvinyl chloride atau biasa digunakan pada botol deterjen atau sampo dan juga pipa saluran. Dengan kode nomor 3 ini sulit didaur ulang dan juga berbahaya untuk kesehatan. Jadi tidak direkomendasikan untuk penggunaan makanan maupun minuman. Kemudian ada kode nomor 4 yaitu LDP atau Low Density Polyethylene. Biasanya digunakan pada kantong belanja atau kresek, kemudian pembungkus makanan segar atau botol yang dapat ditekan seperti botol minuman air mineral. Karena sifatnya dari kode nomor 4 ini sulit dihancurkan tetapi tetap baik untuk tempat makanan atau minuman. Lalu dengan kode nomor 5, polipropilen biasa digunakan untuk pembungkus biskuit, botol minuman atau obat, juga sedotan. Biasanya menggunakan bahan nomor 5 ini, polipropilen. Hal ini, produk yang dengan kode nomor 5 ini merupakan produk terbaik untuk bahan plastik atau menyimpan makanan dan minuman. Kemudian ada jenis kode nomor 6, polistiren, yaitu contohnya styrofoam, wadah makanan beku. Dengan kode nomor 6 ini supaya dihindari ya, karena saat menerima jenis panas, maka zat-zat pada polistiren ini dapat mencair atau zatnya itu mengurai. Jadi jika digunakan pada makanan akan tercampur. Kemudian jenis plastik. Jenis plastik ada dua. Yang pertama ini plastik thermosetting. Plastik yang dalam proses pembentukannya memerlukan panas untuk melunakkan bahan plastiknya. Dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu akan menimbulkan perubahan kimiawi atau polimerisasi. Sesudah itu plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Jadi untuk plastik termosetting ini memerlukan panas untuk melunakkannya, kemudian ditambahkan bahan tertentu atau unsur kimia tertentu. Sudah itu plastik akan mengeras dan tidak akan melunak walaupun dipanaskan kembali. Produk yang sering kita jumpai mungkin seperti botol minum, di mana saat terkena panas tidak akan meleleh kembali karena sudah diberikan unsur kimia tambahan sehingga tidak akan mudah meleleh. Kemudian ada yang kedua, plastik termoplastik, yaitu plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turunnya kembali. Karena itu, termoplastik mudah dibentuk dan dapat didaur ulang berkali-kali dengan melakukan pemanasan setiap kali membentuknya. Contoh sederhananya itu kantong kresek atau plastik ya. Jadi
Bila terkena panas, ia akan melunak atau mengkerut. Tapi jika dingin, maka akan menjadi keras. Jadi sisa-sisanya itu akan mengerut, kemudian mengeras. Kemudian perbedaan plastik termosetting dan termoplastik. Secara singkatnya itu, termosetting tidak dapat didaur ulang, tetapi termoplastik dapat didaur ulang. Reaksi pengerasannya lebih cepat termosetting daripada termoplastik. Lalu termosetting dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi. Sebagian. Tetapi plastik termoplastik dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan padat. Jadi plastik termosetting bila dipasarkan itu bentuknya biasanya cairan, sedangkan plastik termoplastik ini dipasarkan dalam bentuk butiran atau dalam keadaan padat. Kemudian masuk dalam proses manufaktur plastik, mana ini pencampuran untuk memperoleh sifat-sifat tertentu bahan plastik. Biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambah atau aditif. Bahan campuran biasanya terdiri dari resin, stabilizer, pewarna, plasticizer, dan pengisi. Pengisi ini ada jenis-jenisnya seperti tadi. Bisa jadi dari bubuk kayu, kapas, serbuk logam, serat grafit, serat gelas, dan lain-lainnya. Kemudian pra-pembentukan. Sebelum dimasukkan ke dalam mesin cetak, bahan yang telah dicampur biasanya dicetak dahulu dalam bentuk awal atau pra-pembentukan atau preforming. Bahan termoplastik, pra-pembentukan dilakukan dengan mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama, yaitu berarti volumenya juga sama, sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Jadi bahannya itu mendekati bentuk rongga cetakan, yaitu volumenya itu sama dengan yang akan dicetaknya untuk menghemat bahan bakunya. Kemudian bahan termosetting yaitu pra-pembentukan dilakukan dengan mencetak dingin bahan dengan dalam bahan mencetak dingin bahan dalam bentuk pelet tanpa pengolahan. Hmm, Mohon maaf di koneksi jaringan. Oke, diulang ya. Bahan termoplastik itu pembentukan dilakukan dengan mencetak bahan menjadi mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama, yang berarti volumenya juga sama sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat prosesnya. Tetapi bahan termosetting yaitu pem- bahan termosetting yaitu pembentukan dilakukan dengan mencetak dingin bahan dalam bentuk pelet tanpa pengolahan pendahuluan. Di sini ada proses cetak tekan, yaitu cetakan logam dipanaskan 120 sampai 205 derajat Celcius. Kemudian bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bahan menjadi lunak. Cetakan ditutup dan plunyer ditekan. Bahan mengalir mengisi rongga cetak dan bahan mengeras menjadi produk jadi. Jadi di sini bahan yang akan dicetak dimasukkan tetap dan di sini ada rongga cetakannya ini dipanaskan sehingga bahan yang akan dicetak itu menjadi lunak. Di sini plunyer atau cetakan akan turun ya. Jadi menekan di sini ada rongga cetakan jadi ada udara sedikit yang keluar. Setelah dicetak, bahan mengalir mengisi rongga cetak.
Jadi mengisi membentuk seperti ini, setelah mengeras baru akan menjadi produk jadi. Kayak ini dengan cara cetak tekan. Kemudian cetak transfer. Bahan dalam bentuk serbuk. Nih, bahan dalam bentuk serbuk dimasukkan ke dalam ruang pemanas. Nih bahan cetakannya. Ini saluran pemanas atau ruang pemanas, sekelilingnya cetakan panas. Eh, Kemudian bahan akan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan. Jadi di sini bahannya kemudian akan mencair atau mengental, kemudian diinjeksi seperti gambar ini, ditekan dan akan memasuki rongga-rongga cetakan. Setelah masuki rongga cetakan, bahan akan mengalami pengerasan atau pendinginan sehingga menjadi produk jadi. Jadi sistemnya ini di sini setelah dipanaskan, kan nanti bahannya akan melunak, kemudian ditekan sehingga ditransfer melalui rongga-rongga cetakan sehingga menjadi sebuah produk. Kemudian cetakan injeksi bahan termosetting. Bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke dalam tabung dan didorong ke depan ulir yang berputar sekaligus dipanaskan. Jadi di sini bahan pengumpan akan masuk. Sini ada bulir yang berputar dan juga di sekitarnya itu ada pemanas sehingga bahan menjadi lunak. Akibat pemanasan, bahan di depan ulir mengalami plastisasi dan masih tertahan oleh plunyer. Di sini masih tertahan oleh plunyer. Setelah mencapai jumlah tertentu, plunyer akan turun dan ulir akan memaksa bahan memasuk. Jadi bahan akan masuk sini, kemudian akan masuki ruang cetak. Ini punya nanti naik ke atas kembali dan menjadi dicetak seperti ini. Kemudian ulirnya akan mundur kembali, nanti akan menjadi mengisi. Kemudian setelah dengan pengisi atau volume yang telah ditentukan atau standarnya nanti akan turun dan ini terisi, kemudian didorong kembali menjadi produk. Kemudian ada dengan ekstrusi atau bahan cetak dalam bentuk serbuk atau butiran dimasukkan ke ruang pengumpan ini ya. Bahan dimasukkan ke ruang pengumpan, kemudian bahan digerakkan oleh skru spiral ini melalui ruang pemanas. Ini semuanya ruang pemanas, ini spiral. Kemudian di sini ada tercetak di ujungnya dan produk tereksklusi. Jadi selama nanti dipanjang di sini ada pendinginan, kemudian ada pemadatan dan akan dipotong. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat ada video ini. Untuk mesin blow film ini ekstrusi atau molding, ini mesin molding ya. Dan ini yang ekstrusi. Contoh produk yang sudah jadi ya. Injection molding yaitu seperti ini contoh bahan yang sudah jadinya, dan ini mesin cetaknya.
Di produk ini dihasilkan dari mesin cetak. Sederhananya seperti ini. Jadi bahan di sini plastik dari pengisi, pewarna, dan plastik biji plastik akan didorong oleh skru dan ini mesin pemanas. Kemudian mengisi mesin cetaknya. Kemudian ditarik, kemudian dilepaskan. Sini mengisi di dengan pendinginan, kemudian mengeras. Lalu ada proses ekstrusi. Biasanya digunakan pada produk-produk yang memanjang ya, seperti pipa contohnya. Di sini di sini ada ujungnya yang menjadi tempat pembentukannya. Bahan akan dilelehkan di sini melalui mesin pemanas didorong spiral, kemudian keluar melalui cetakan ini. Di sini melalui pendinginan. Setelah melalui pendinginan, bahan akan masuk ke dalam mesin pemotongnya ini. Potongan ini sesuai standar atau cycle time-nya, jadi akan sama. Dan masuki blow molding proses, yaitu kombinasi dari ekstrusi dan molding. Produk yang dihasilkan biasanya berupa tabung-tabung seperti ini, seperti botol. Sini akan terus seperti mesin ekstrusi tadi ya, akan terus mengalir, kemudian akan dijepit oleh mesin molding ini. Setelah dijepit ini nanti akan masuk ke dalam pengembangan seperti ini atau ditiup. Ini kebetulan cetakannya ada dua, jadi mesin ekstrusi ini tidak pernah berhenti ya, akan terus berjalan mencetak, terus dipotong di sini, kemudian ditiup. Jadi mesin blow molding ini kombinasi dari ekstrusi dan injection molding. Ini ada sisa scrubnya akan bisa didaur ulang biasanya. Di sini terdiri dari tiga bahan ya, bisa dari biji plastik, bahan pengisi, dan pewarna. Jadi biasanya botol yang atau wadah yang bagus itu memiliki tiga lapisan ya atau lebih. Jadi terdiri dari pewarna, lapisan paling luar, kemudian ada pengisinya dicampur dengan biji plastiknya yang paling dalam. Ada proses well blow molding, proses untuk yang lebih kompleks. Jadi di sini mengandalkan kincir angin ya. Sini akan terekstrusi terus, kemudian dicetak dan metode tiupnya itu menggunakan angin. Jadi mesin ini akan berputar, angin akan masuk sehingga mencetak plastik ini. Kemudian nanti di sini akan terbuka dan menjadi produk jadi. Contohnya seperti botol plastik ini ya, dengan hasil dari proses blow molding atau well blow molding. Ini dengan menggunakan blow molding, pada awalnya botol plastik itu seperti ini, kemudian ditaruh di cetakan dan ditiup.
Tiupnya ini menggunakan alat atau mesin juga untuk menjadi cetakan seperti ini bentuknya. Kemudian tercetak menjadi botol plastik seperti yang sering kita jumpai dalam sehari-hari ya. Kemudian blow film proses biasanya digunakan untuk kantong kresek atau wrapping. Jadi di sini prosesnya lebih tipis dan biasanya juga mesinnya itu tinggi, kalau tinggi tinggi ya panjang untuk supaya di sini akan mengalami pendinginan, kemudian akan menempel tapi tidak menyatu ini, tidak merekat. Nanti di sini akan dipisahkan kembali. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Semoga dapat dipahami proses-proses dalam manufaktur plastik, mulai dari injection molding, blow molding, well blow molding, ekstrusi, dan blow film. Seperti tadi. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Mohon maaf bila ada hal-hal yang mengganjal dalam penyampaian tadi. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.